Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Orang gila itu terus mengamati reaksi Wang Lin. Dia menggaruk kepalanya dan dengan hati-hati berjalan mendekat. Dia menggosok tangannya dan menunjukkan senyuman nakal. "Mari kita bicara. Siapa namamu? Beritahu raja ini dan raja ini akan memberimu hadiah." Wang Lin menanggapi dengan diam dan terus berkultivasi dengan mata tertutup. "Kamu tidak mau bicara? Kamu berani untuk tidak berbicara?" Saat Little Red ditangkap olehku, dia juga tidak berbicara, dan aku mencabut semua rambutnya. "Bisakah kamu menebak apa yang terjadi?" Orang gila itu mengoceh, lalu dia berjalan mendekat. Dia duduk di hadapan Wang Lin dan mulai mengobrol. Wang Lin tidak mendengar sepatah kata pun. Tubuhnya dalam kondisi kacau. Tubuh dewa kunonya berada di luar dan asal-usul surgawinya ada di dalam, bertindak sebagai jiwa asalnya. Bahkan lebih dalam lagi, Heaven Defying Beat berputar perlahan. Dalam waktu fana, dibutuhkan waktu 12 jam agar manik penentang surga berputar satu kali. Energi asal di dalam tubuhnya telah runtuh dan menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah energi spiritual surgawi yang padat yang berasal dari darah baru yang dibuat oleh sumsum tulangnya. Energi spiritual surgawi ini jauh lebih kuat daripada energi asalnya, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan energi asalnya. Jika energi asal aslinya seperti sungai besar, maka energi spiritual celestialnya seperti aliran sungai. Meskipun demikian, sejumlah kecil energi spiritual surgawi ini mengguncang pikiran Wang Lin. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari energi spiritual surgawi ini. Karena runtuhnya 7 bintang, uji coba kedua dimulai lebih awal. Namun, sebelum kekuatan percobaan kedua meletus, itu diserap oleh Heaven Defying Beat. Saat ini, kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap detak jantungnya seakan menciptakan gelombang tak kasat mata yang mampu mengguncang area sekitarnya. Perasaan berkuasa muncul di dalam tubuh Wang Lin. Dia yakin bahkan para penggarap Nirvana Void tahap akhir pun tidak akan bisa melarikan diri darinya. Mungkin seorang kultivator puncak Nirvana Void akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Saat ini dia adalah perpaduan antara langit dan orde kuno, mutasi yang sangat langka di antara permulaan yang luas. Wang Lin tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk. Tapi saat ini dia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Meskipun tubuhnya dan asal mula langit berada dalam keadaan menyatu, penolakan di antara keduanya masih ada. Bahkan Heaven Defying Beat sepertinya tidak bisa berhenti dan mengubah penolakan ini. Jika kekuatan penolakan ini tidak dapat diselesaikan, maka Wang Lin tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Setiap kali dia ingin menggunakan energi spiritual celestialnya, hal itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan dihentikan oleh tubuh dewa kunonya. Dia hanya mampu menampilkan 20% kekuatannya. Namun, 20% ini saja sudah cukup baginya untuk langsung membunuh kultivator Nirvana Void tahap akhir. Wang Lin tidak yakin seberapa kuat kekuatan penuhnya, tapi dia yakin bahwa orang-orang seperti yang terhormat Nan Zhao tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Demikian pula, kekuatan fisiknya akan dihentikan oleh asal-usul surgawi di dalam tubuhnya. Jika hanya ini saja, itu tidak masalah, tapi yang dikhawatirkan Wang Lin adalah kekuatan penolakan semakin kuat. Setelah mencapai batas dan meletus, tubuh dan asal-usul langitnya akan runtuh. Bahkan jiwanya dan segalanya akan hancur. Kekuatan penolakan ini seperti pisau maut yang tergantung di atas kepalanya, dan bisa jatuh kapan saja. Wang Lin dengan cepat memikirkan segalanya saat dia duduk di sana. Dia memikirkan segala cara untuk menghilangkan kekuatan penolakan ini, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat memikirkan apapun. Meskipun tanda leluhur surgawi tampak seperti telah runtuh, hanya Wang Lin yang tahu bahwa tanda itu belum hilang. Sebaliknya, ia menyatu dengan 7 bintang dewa kuno, menyebabkan bintang emas muncul. Ini belum pernah muncul di orde kuno sebelumnya. Beberapa hari kemudian, ketika orang gila itu berbicara dengan penuh semangat, Wang Lin perlahan membuka matanya. 2 sinar cahaya keemasan muncul dari mata Wang Lin dan mendarat di mata orang gila itu. Pria itu tiba-tiba berhenti berbicara ketika 2 sinar cahaya keemasan menatap matanya.
Dia tampak bingung dan menggaruk kepalanya. Dia kemudian menatap Wang Lin dan dengan sembarangan berkata, "Hei, kenapa kamu memiliki mata emas klanku? Tapi itu hanya emas muda, itu tidak cukup. Lihat milik raja ini." Saat orang gila itu berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan pipinya melotot. Bahkan tubuhnya mulai membengkak, seolah ada aliran udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat dia membengkak, matanya yang redup menjadi tajam dan dua sinar cahaya keemasan muncul dari matanya. Di bawah cahaya keemasan ini, orang gila ini tampak menjadi orang yang berbeda. Dia dipenuhi dengan rasa keagungan yang mengejutkan. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Raja ini galak. Saat orang gila itu berbicara, rasa keagungan itu lenyap. Wang Lin menghela nafas. Orang gila ini telah memberinya kekayaan besar, tetapi hal itu juga hampir membunuhnya. Sebenarnya, jika bukan karena cetakan leluhur celestial, tubuh Wang Lin tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Meskipun kekuatan penolakan masih ada, tidak akan sekeras sekarang. Lupakan saja, apa gunanya mencoba berdebat dengan orang gila ini. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Yang paling dia khawatirkan adalah kekuatan penolakan ini. Sambil merenung, tangan kanannya mengulurkan tangan pada kekosongan dan celah spasial pada ruang penyimpanannya terbuka. Gelombang energi iblis meletus. Iblis kuno yang dia peroleh di makam kuno muncul di hadapannya. Tubuh iblis kuno ini sudah membatu, tetapi ketika Wang Lin memperoleh warisan Orde Kuno, tubuh itu diubah kembali menjadi daging. 6 bintang iblis berputar di mata kanannya, tetapi saat ini tubuh ini tidak memiliki jiwa, jadi masih berupa mayat. Wang Lin menatap iblis kuno bintang 6. Dia awalnya berencana untuk memadatkan jiwa iblis kuno untuk tubuh iblis kunonya, tetapi menghadapi bahaya kekuatan penolakan di tubuhnya, dia berubah pikiran. Matanya berbinar dan dia menunjuk ke depan. Iblis kuno gemetar hebat, dan saat bergetar, tubuh besarnya menyusut dengan cepat. Semua daging, darah, dan energi iblisnya berkumpul menuju bintang di mata kanannya. Dalam sekejap, tubuh iblis kuno menghilang dan berkumpul di dalam 6 bintang iblis kuno. Wang Lin meraihnya dan mereka terbang menuju mata kanan Wang Lin. Dalam sekejap, 6 bintang iblis kuno memasuki mata kanan Wang Lin dan tercetak di bawah guntur emas. Saat bintang iblis kuno memasuki tubuhnya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel, tubuhnya gemetar. 7 bintang dewa emas kuno di antara alisnya bersinar. Sinar cahaya keemasan sepertinya memasuki mata kanannya, lalu dengan cepat menyatu dengan 6 bintang iblis kuno. Orang gila itu mundur tidak jauh dan menatap pemandangan ini. Dia menatap ini sambil menggosok matanya dan bergumam, menggunakan dewa kuno sebagai tubuh dan iblis kuno sebagai avatar. Ini adalah 3 klan bangsa kuno. 3 klan bangsa kuno. Negeri Ji mempunyai iblis sebagai akarnya. Negara Si memiliki iblis sebagai akarnya. Aneh, dia jelas merupakan anggota klan surgawi saya dan dia memiliki tubuh abadi yang hanya dimiliki oleh saya dan kakak laki-laki saya. Bagaimana seorang kultivator dari bangsa kuno bisa memilikinya? Aneh, sangat aneh. Siapa yang punya nyali untuk memberikan benda langit abadi kita kepada penggarap bangsa kuno? Jika kakakku mengetahui hal ini, dia akan sangat marah. Ini tidak bisa dilanjutkan, raja ini harus mencari tahu bajingan mana yang berani begitu berani. Orang gila itu menjadi serius. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin terus memindahkan kekuatan penolakan ke dalam 6 bintang iblis kuno untuk membantu menahan kekuatan penolakan. 6 bintang iblis kuno berangsur-angsur menjadi emas dan tersembunyi di bawah guntur emas, membuatnya sangat sulit dilihat oleh orang luar. Ini perlahan-lahan menekan kekuatan penolakan yang kuat di tubuhnya dan menyebabkan kecepatan pertumbuhannya sedikit melambat. Namun cara ini hanya akan menunda bahaya dan tidak menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Kekuatan penolakan ini seperti bayangan yang melayang di atas pikiran Wang Lin. Wang Lin membuka matanya. Ekspresinya sangat suram. Dia bahkan tidak melihat ke arah orang gila itu tetapi melihat ke langit. Saya ingat setelah saya mendapatkan busur Li Guang, Nether Beast muncul dan memuntahkan badai emas. Saya mengirimkan pesan kepada Nether Beast untuk melahap saya, jadi saat ini saya seharusnya berada di dalam dunia di dalam Nether Beast. Jika saya ingin pergi, itu akan sangat mudah.
Sementara dia merenung, orang gila itu melihat bahwa Wang Lin telah bangun. Dia tiba-tiba mulai menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak. Katakan padaku siapa yang mengajarimu benda angkasa abadi. Raja ini ingin melihat bajingan mana yang berani melakukan ini. Orang gila itu dipenuhi amarah. Wang Lin terkejut sesaat dan menatap orang gila itu. Saat dia melihat, dia dengan hati-hati mengingat semua yang telah dia lihat. Dia yakin orang ini memang orang gila, dan orang gila dengan ingatan yang sangat buruk. Orang ini mempunyai asal-usul yang hebat. Dia menyebut dirinya, Raja, dan kata-katanya mengejutkan. Siapa dia? Melihat tatapan Wang Lin, ekspresinya menjadi bersemangat. Dia sepertinya lupa kenapa dia begitu marah dan memperlihatkan senyuman nakal. Ah, gadis kecil, tersenyumlah untuk raja ini. Raja ini akan memberimu hadiah, aku pasti akan memberimu hadiah. Wang Lin mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi acuh tak acuh. Mengabaikan orang gila ini, dia melambaikan tangannya dan sebuah busur muncul. Namun, talinya putus, sehingga busurnya tidak dapat digunakan. Melihat haluan dengan tatapan yang rumit, Wang Lin menghela nafas dan mulai merenung. Metode apa yang dapat saya gunakan untuk mengatasi masalah kekuatan penolakan ini? Dia memejamkan mata dan memikirkan solusi untuk menghadapi kekuatan penolakan. Dia secara bertahap memikirkan beberapa ide. Yang paling sulit dari 5 esensi saya adalah hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Jika ketiga esensi ini dapat diselesaikan, saya akan mampu mengendalikan kekuatan penolakan ini. Saya bisa menggunakan esensi hidup dan mati untuk membagi kekuatan penolakan menjadi hidup dan mati. Kemudian saya bisa menggunakan esensi karma untuk membentuk sebuah dunia dan membiarkan penolakan kekuatan hidup dan mati dari sebuah siklus. Akhirnya, saya bisa menggunakan esensi benar dan salah untuk menipu kekuatan penolakan seperti dao penipuan sehingga kekuatan surgawi dan orde kuno akan sepenuhnya menyatu menjadi satu. Mata Wang Lin berbinar saat dia memikirkan hal ini dengan hati-hati, dan tekad memenuhi matanya. Jika semua itu terjadi, penyelesaian 5 esensi akan memungkinkan kelima jariku menjadi lengkap, maka aku bisa membuka gerbang void untuk menjadi kultivator langkah ketiga yang sesungguhnya. Seberapa kuat aku nantinya? Wang Lin mengepalkan tinjunya. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Bagaimana saya bisa membuat ketiga esensi ini mencapai kesempurnaan? Dari analisisku sebelumnya, aku kekurangan sesuatu yang bisa meningkatkan peluangku. Buah dao, saya perlu beberapa buah dao lagi. Lebih banyak lebih baik. Wang Lin duduk di samping dan tersenyum lembut. Aku bisa membawamu keluar, tapi aku perlu mengetahui mantra dao terkuat lo. 9 Celestial Vanishing Dao. Saat orang gila itu selesai berbicara, dia dengan cepat menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Saya belum bisa menyebutkan secara detail. Ada sumpah di tubuhku, dan jika aku mengucapkannya, aku akan menanggung hukumannya. Orang gila itu mengendurkan tangannya, tapi dia tidak menurunkannya. Dia mencubit hidungnya dan menatap Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak lagi bertanya. Dia serakah, tapi dia tidak akan memaksakan diri terlalu keras. Dia sudah mendapatkan begitu banyak dari orang ini, dan serakah untuk mendapatkan lebih banyak sepertinya terlalu berlebihan. Juga, keempat mantra yang diberikan Wang Lin akan membutuhkan banyak waktu untuk memahaminya. Dia tidak punya waktu untuk memahami lebih banyak mantra. Aku akan membawamu keluar dari sini dalam 3 hari. Wang Lin merenung dan kemudian menutup matanya. Dia tahu waktu adalah hal yang paling penting. Dia harus mendapatkan buah dao yang cukup untuk menghadapi kekuatan penolakan yang seperti pedang yang tergantung di atas kepalanya. Dia akan menekan kekuatan penolakan di tubuhnya sampai tingkat tertentu sehingga dia memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang tersisa. Tidak, raja ini telah memujamu sebagai guruku. Kamu bahkan belum mengajariku satu mantra pun, jadi raja ini tidak setuju. Cepat ajari aku mantra atau kamu hanya menindas raja ini. Orang gila itu dengan cepat berlari ke samping Wang Lin ketika dia melihat Wang Lin menutup matanya. Dia mulai mengaum sekali lagi. Raungan ini semakin keras. Setelah beberapa saat, dia tampak lelah dan duduk di hadapan Wang Lin dan mulai mengoceh. Kamu tidak bisa menggangguku seperti ini. Aku sudah memberimu begitu banyak mantra, jadi kamu harus memberiku beberapa. Setidaknya 1.
Little Red, bukankah dia hanya menindas raja ini? Raja ini bisa bertahan, tapi Little Red, bisakah kamu bertahan? Wang Lin membuka matanya di tengah semua obrolan. Dia melambaikan tangannya dan angin keemasan memenuhi langit. 9 naga emas muncul dan meniupkan hembusan angin ungu. Saat angin ungu menyapu bumi, bumi mulai membeku. Mantra ini, panggil angin, aku akan mengajarkannya padamu. Orang gila itu memandang ke langit dengan tatapan jijik. Jangan membodohiku, aku tidak bodoh. Aku tidak akan mempelajari mantra kecil ini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 9 naga itu menghilang. Kemudian tangannya membentuk segel dan langit dipenuhi awan gelap. Kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan hujan emas dengan cepat mulai turun. Hujan ini menyebabkan energi asal dunia berkumpul dengan cepat. Hujan. Little Red, lihat sedang hujan. Orang gila itu terkejut sesaat sebelum menguap. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, masih mencoba membodohiku. Mantra macam apa ini? Raja ini tidak akan mempelajarinya. Wang Lin menggunakan Call the Wind, Summon the Rain, Magic Arsenal, dan Mountain Crumbles. Namun, orang gila itu hanya melirik sekilas dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan-lahan menjadi marah dan membentak Wang Lin. Kamu hantu tua, kamu pelit sekali, tidak bisakah kamu memberiku mantra yang bagus? Kamu keterlaluan. Wang Lin menatap orang gila itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menunjukkan kepadanya Heaven Reversal Stem, Light and Shadow Shield, dan mantra Fusi Dao. Benda apa ini? Ini bisa disebut pembalikan surga? Saya tidak akan belajar. Tubuhnya tertutup cahaya, mantra macam apa ini? Saya tidak akan belajar. Penggabungan mantra Dao ini terlalu lemah. Seteguk darah raja ini bisa meluluhkan segalanya. Saya tidak akan mempelajarinya. Wang Lin mengerutkan kening dan perlahan bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu pelajari? Orang gila itu menjadi semakin marah dan menangis, kamu tidak mau mengajari saya. Aku ingin mantra yang kamu gunakan untuk menangkap binatang besar itu. Wang Lin merasakan sakit kepala. Setelah berpikir sebentar, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk. Seluruh planet tiba-tiba menjadi gelap dan berubah menjadi lautan tak berujung. Kemudian matahari perlahan mulai terbit dan kekuatan malam yang tenggelam mulai terlihat. Mata orang gila itu berbinar tapi dengan cepat meredup. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak buruk, tapi aku punya sesuatu yang lebih baik dari ini. Wang Lin akhirnya menjadi kesal dan dia melambaikan tangan kanannya. Kegelapan menghilang dan sebuah gerbang batu raksasa muncul. Kekuatan waktu yang mengalir dengan cepat menyebar. Gemuruh yang menggelegar dan waktu bergerak cepat seolah ribuan hingga puluhan ribu tahun akan berlalu. Orang gila itu dengan hati-hati mencarinya sebentar lalu menggelengkan kepalanya. Gerbang batu ini tidak sebagus gerbang rumahku, aku tidak akan mempelajarinya. Tidak peduli seberapa bagus kepribadian Wang Lin, ini agak tak tertahankan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan semua mantra yang telah dia pelajari dalam hidupnya untuk dipilih oleh orang gila itu. Namun, hingga akhir, orang gila itu terus menggelengkan kepalanya. Jika orang gila itu hanya menggelengkan kepalanya, itu tidak akan terlalu buruk, tapi dia bahkan lebih marah dari Wang Lin. Dia meraung ke arah Wang Lin berkali-kali. Kamu ahlinya, tidak mungkin kamu hanya mengetahui mantra-mantra ini. Kamu hanya tidak mau mengajariku. Cukup. Wang Lin menyela auman orang gila itu dan tertawa marah. Dia dengan dingin berkata, ini adalah mantra terakhir. Jika Anda ingin mempelajarinya, pelajarilah, atau lupakan saja. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan bahkan tidak membentuk segel. Dia menggunakan mantra pertama yang pernah dia pelajari, mantra daya tarik. Dengan tingkat kultivasinya, menggunakan mantra daya tarik kondensasi Qi terlalu mudah. Bumi bergetar dan sebuah batu besar terbang berputar-putar di langit. Orang gila itu terkejut sesaat lalu menatap batu di langit. Matanya menyala dan dia melompat, menggosok matanya. Lalu dia mulai bertepuk tangan. Ini menyenangkan, haha, ini menyenangkan. Saya akan mempelajari ini, pakar, guru benar-benar ahli dalam memiliki mantra yang luar biasa. Wang Lin terlalu malas untuk memperhatikan orang gila ini. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan mencetak mantra daya tarik di atasnya. Dia melemparkan batu giok ke orang gila itu dan menutup matanya untuk berkultivasi.
Orang gila itu menangkap batu giok itu dan memindainya dengan akal sehatnya. Dia segera melompat ke udara kegirangan dan segera mempelajari mantranya. Dia dengan cepat berlari ke kejauhan dan melambaikan tangannya. Bumi berguncang dan sebongkah batu berterbangan ke udara. Menyenangkan, ini menyenangkan. Orang gila itu dipenuhi kegembiraan dan menunjuk berkali-kali. Dia menyebabkan puluhan batu terbang ke udara dan berputar mengelilinginya. Dia memutar batu-batu itu hingga dia pusing, namun tawanya yang bersemangat tidak pernah berhenti. Dia merasa ini kurang mengasyikkan, jadi dia berlari ke kejauhan dan terbang ke udara. Dia menunjuk ke udara dan bumi di bawahnya bergemuruh. Batu dalam jumlah besar berterbangan ke udara, ribuan jumlahnya. Waktu 3 hari berlalu dalam sekejap. Wang Lin membuka matanya dan secara bertahap menyembunyikan cahaya kemasan di dalamnya. Kecuali Anda melihat lebih dekat, Anda tidak akan menyadarinya. Dia melihat ke kejauhan dan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Wang Lin tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Melihat orang gila itu masih asyik bermain, dia bangkit dan melangkah maju. Cukup, ayo pergi dan kamu bisa bermain lebih banyak. Orang gila itu tidak ingin ini berakhir, tapi dia dengan bersemangat mengikuti Wang Lin. Dia masih menoleh ke belakang seolah dia tidak mau pergi. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membawanya. Wang Lin tanpa daya berkata, masih banyak lagi di luar. Betapa indahnya dunia luar, seberapa cantikkah wanita di dunia luar, berapa banyak orang di dunia luar. Raungan keras bergema dari area persembunyian Nether Beast. Suara ini dipenuhi dengan kegembiraan yang telah tertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan suara itu ada sosok kotor dan kurus yang terus mengaum saat dia bergegas berkeliling di dalam area tersebut. Wang Lin sudah terbiasa dengan suara orang gila itu dan tidak memperhatikan kegilaannya. Wang Lin diam-diam menatap bintang-bintang di depannya dan merasakan aura familiar itu. Akhirnya, kembali ke rumah. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Dia punya rumah, dan itu berada di Brilliant Void, di planet Suzaku. Namun, dia tidak memiliki keluarga yang tersisa, hanya jiwa yang mati. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia ingin pulang. Ini bukan hanya untuk King Sui, si Tunan, atau yang lainnya, tapi di dalam hatinya, bahkan setelah ribuan tahun hanyut, bahkan jika dia tidak memiliki anggota keluarga yang tersisa. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan. Kesedihan ini telah menyertainya sepanjang hidupnya. Wang Lin memandang ke depan untuk waktu yang lama sebelum menutup matanya. Tidak ada air mata, hanya rasa sakit. Wang Lin diam-diam berjalan ke depan sambil mengubur kesedihan dan menyembunyikan kelelahannya. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, dia belum bisa istirahat. Melihat orang gila yang sedang bermain di kejauhan tetapi tidak akan pernah pergi terlalu jauh, Wang Lin mengungkapkan sedikit rasa iri atas kebahagiaan orang gila ini. Orang gila itu mampu melupakan segalanya dan selalu menemukan cara untuk membuat dirinya bahagia. Wang Lin tidak bisa melakukan ini. Sama seperti ini, mereka berdua berjalan ke kejauhan saat tawa dan raungan serak orang gila itu bergema. Tak lama kemudian, sebuah planet budidaya besar muncul di hadapan mereka. Planet ini sangat besar dan mirip dengan ukuran planet Tianyun. Namun, jumlah planet kecil yang melindunginya jauh lebih banyak daripada planet Tianyun. Wang Lin belum pernah datang ke planet ini sebelumnya, jadi agak asing. Ada riak-riak yang bergema di seluruh planet, mengeluarkan aura pembatasan. Seluruh planet budidaya benar-benar sunyi. Seolah-olah sudah mati, tidak ada suara. Saat dia menoleh, orang gila itu juga melihat planet budidaya. Dia segera menjadi ceria, matanya berbinar, dan dia mulai mengaum. Wah, begitu banyak orang, begitu banyak perempuan, tempat ini bagus. Raja ini akhirnya bertemu orang lain, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Orang gila itu dengan bersemangat melambaikan tangannya dan menatap Wang Lin. Saya ingin bermain di sana. Tatapan Wang Lin menyapu planet budidaya. Dia tidak menarik perhatian kultivator manapun di planet ini dan dengan jelas melihat keseluruhan situasi. Ini adalah planet budidaya peringkat 7 yang dibagi menjadi ratusan negara. Ada banyak kultivator juga, tetapi kebanyakan dari mereka berada pada langkah pertama. Tidak banyak kultivator langkah kedua yang hadir.
Di permukaan, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah seorang pria parubaya di tahap pembersih nirwana. Namun, di tengah planet ada sebuah gua, dan jelas ada 4 monster tua yang selalu berkultivasi dengan pintu tertutup di sana. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah orang yang berada di penyakit hawar surga ketiga. 2 lainnya berada di Heaven's Blight pertama, dan orang terakhir berada di tahap nirvana Sattera. Ada kekuatan api dan es di dalam gua di tengah planet. Orang-orang ini jelas-jelas meminjam kekuatan ini untuk menekan penyakit surga mereka, mencoba untuk melewatinya secara perlahan. Ada urusan penting yang harus aku urus, jadi aku tidak bisa bermain denganmu. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tahu tidak ada seorang pun di sini yang bisa melukai orang gila ini. Tidak masalah, aku akan bermain sendiri. Jika Anda mengikuti saya akan merasa tidak nyaman. Bahkan jika kamu bersikeras untuk mengikuti, raja ini tidak akan setuju. Orang gila itu mendengus. Wang Lin merenung sedikit sambil menatap orang gila itu. Ada sedikit kelembutan di matanya saat dia berkata, haruskah di sini? Sebaiknya kau ikuti aku, dan setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan mengajakmu bermain. Orang gila itu menggelengkan kepalanya saat dia melihat kembali ke planet budidaya. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia bergumam, begitu banyak orang di sini, ini pasti sangat menyenangkan. Begitu banyak wanita, begitu banyak kultivator. Haha, saya melarikan diri saat itu hanya untuk mencari tempat seperti ini untuk bermain. Saya tidak ingin pergi ke tempat lain, ini tempatnya. Melihat ekspresi orang gila itu, Wang Lin tersenyum masam. Setelah merenung sedikit, Wang Lin masih merasa tidak nyaman. Lagi pula, orang gila itu mempunyai pikiran seorang anak kecil. Meskipun dia memiliki tubuh yang abadi, tidak dapat dihindari dia akan tertipu. Tidak apa-apa jika Wang Lin menipunya, tapi dia tidak akan membiarkan orang lain menipu orang gila ini. Wang Lin selalu membalas orang-orang yang telah baik padanya, dan orang gila ini telah memberinya kekayaan besar. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang gila ini. Melihat orang gila itu begitu bertekad, dia mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. 2 sinar cahaya terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Raungan gembira datang dari sinar cahaya pertama. Saya tidak akan kembali, apapun yang terjadi, saya tidak akan kembali. Setiap kali Anda membutuhkan saya, Anda membawa saya keluar dan melemparkan saya kembali ketika Anda tidak membutuhkannya. Meskipun aku adalah roh pedang, aku telah memberikan kontribusi besar bagi iblis sepertimu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Sinar cahayanya adalah Suli Guo. Saat dia muncul, dia melihat orang gila itu. Orang gila itu juga terkejut sesaat dan memandang Suli Guo. Mereka berdua saling memandang untuk beberapa saat sebelum sebuah kepala muncul dari sinar cahaya kedua. Itu adalah Liu Jinbiao. Liu Jinbiao dengan hati-hati melihat sekeliling dan kemudian memeriksa orang gila itu. Akhirnya, dia batuk kering beberapa kali dan berjalan keluar dengan hati-hati. Kalian berdua, temani dia dan tunggu aku di planet budidaya ini. Selama ini, jangan biarkan siapapun menyakitinya. Wang Lin adalah orang yang tidak banyak bicara, dan kata-katanya memberikan kesan tertekan. Wang Lin memandang orang gila itu sebelum dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Dengan Suli Guo, yang memiliki tingkat kultivasi yang baik, dan Liu Jinbiao, yang pandai menipu, orang gila ini seharusnya baik-baik saja di planet budidaya yang aman ini. Hasilnya, dia bisa yakin. Dia kemudian langsung menuju markas Cultivation Alliance. Setelah Wang Lin pergi, orang gila itu dan Suli Guo saling menatap. Setelah sekian lama, keduanya berbicara hampir bersamaan. Gadis kecil, beritahu raja ini, siapa namamu? Suli Guo terkejut sesaat dan langsung menjadi marah. Dia dengan kejam menatap orang gila itu dan berkata, siapakah gadis kecil itu? Orang tua ini laki-laki? Orang gila itu tertawa dan menunjuk ke arah Suli Guo. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi terus tertawa dan memegangi perutnya. Kamu laki-laki? Haha, haha, Little Red, datang ke sini dan lihat. Roh pedang ini mengira dia bukan gadis kecil. Haha, raja ini akan tertawa sampai mati. Saat orang gila itu berbicara pada dirinya sendiri, kebingungan memenuhi matanya. Dia perlahan-lahan berhenti tertawa dan menatap Suli Guo.
Suli Guo berkedip setelah menatap orang gila itu, merasa sangat aneh. Dia memandang ke arah Li Jinbiao dengan tatapan bertanya-tanya. Liu Jinbiao memasang ekspresi serius dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia dengan hati-hati memeriksa orang gila itu sebelum memandang Suli Guo sambil tersenyum. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ada sesuatu yang memuakkan dari senyuman itu. Orang gila? Ya, orang gila, tidak diragukan lagi. Suli Guo dan Liu Jinbiao melakukan kontak mata. Mereka menoleh pada saat yang sama dan tersenyum pada orang gila itu. Wang Lin bergerak sendiri di antara bintang-bintang. Tubuhnya sangat kuat, jadi dia bahkan tidak perlu menghindari perpecahan spasial. Perpecahan spasial seringkali runtuh ketika menyentuhnya, sehingga tidak membahayakan dirinya. Ada cahaya keemasan samar di dalam tubuhnya. Saat dia bergerak maju, ruang di bawah kakinya tampak menyusut. Hanya satu langkah saja akan membawanya sejauh beberapa kilometer. Tanpa orang gila yang mengikuti, kecepatan Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia jauh dari markas besar aliansi, tapi hanya butuh 3 langkah baginya untuk menyapu sistem bintang. Dengan langkah pertama, dia muncul di area yang dipenuhi planet budidaya dan pembudidaya. Tidak ada yang memperhatikan kehadiran Wang Lin. Kebanyakan hanya merasakan riak samar muncul dan langsung menghilang. Guru Lufu termasuk di antara para kultivator ini. Brilliant Void memiliki sangat sedikit kultivator langkah ketiga, dan mereka yang mengetahui formasi kuno bahkan lebih sedikit lagi. Guru Hongsan telah mengundang Guru Lufu ke sini untuk meletakkan formasi. Bahkan dia hanya merasakan pandangannya kabur, seolah ada seseorang yang lewat. Matanya langsung menyipit. Seolah-olah terasa seperti seseorang baru saja lewat. Aura yang sangat familiar. Master Lufu melihat ke depan dan menggelengkan kepalanya. Aura ini sangat mirip dengannya. Sudah beberapa dekade, tapi belum ada kabar tentang dia. Mungkin pandanganku menjadi kabur. Ekspresi Tuan Lufu tampak murung. Wang Lin juga melihat Guru Lufu, tetapi waktu adalah yang terpenting, jadi dia tidak berhenti dan mengambil langkah kedua. Dengan langkah kedua ini, dia sampai di pusat Brilliant Void. Area ini agak kosong, dan keretakan spasial segera muncul seperti bekas luka. Seolah-olah telah terjadi pertempuran besar di sini bertahun-tahun yang lalu. Pertarungan ini sangat sengit hingga menyebabkan ruang di sini runtuh. Karena keruntuhan inilah keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah area ini terputus dari Brilliant Void Star System. Bahkan ada bau samar darah yang masih melekat. Ini mengungkap tragedi yang terjadi di sini. Wang Lin ingat dengan jelas bahwa pertempuran antara Al-Heaven dan Aliansi tidak sekuat ini. Hanya ada satu jawaban untuk perubahan ini. Tidak diketahui berapa banyak waktu yang saya habiskan di dalam Nether Beast. Saya bertanya-tanya berapa banyak lagi pertempuran melawan alam luar yang telah terjadi. Alam 7 warna seharusnya ditemukan dan dihancurkan. Wang Lin hendak mengambil langkah ketiga, tetapi sebelum dia menginjakkan kakinya, ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia melihat ke kejauhan. Ada 3 sinar cahaya yang terbang di kejauhan. Yang di depan adalah seorang kultivator alam batin. Itu adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi pucat yang terus-menerus batuk darah, tapi ekspresinya ganas. Di belakangnya ada 2 kultivator alam luar dengan tanda berbeda di antara alis mereka. Salah satunya berasal dari klan burung pipit api dan yang lainnya sebenarnya dari klan serigala surgawi. Keduanya memiliki ekspresi suram dan mengungkapkan niat kejam. Kultivator klan Fire Sparrow mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Api keluar dari sela alisnya. Tuan Flamespark, Anda telah memasuki tempat ini beberapa kali. Apakah menurut Anda tempat ini milik alam batin Anda? Kami melepaskanmu beberapa kali terakhir, tapi kali ini kamu boleh tetap di sini. Api melesat ke arah lelaki tua itu seperti orang gila. Orang tua itu adalah Master Flamespark. Mata Tuan Flamespark dipenuhi kegilaan. Tangannya membentuk segel dan dia melambai ke depan. Lebih dari selusin pecahan muncul dan membentuk penghalang berputar. Mereka bertabrakan dengan lautan api. Terjadi ledakan yang menggelegar, dan saat dampaknya menyebar, Master Flamespark mengeluarkan darah. Dia meminjam dampaknya untuk maju seperti orang gila. Pecahan di belakangnya terbakar oleh lautan api dan 3 diantaranya roboh. Fragmen yang tersisa mengikuti Master Flamespark.
Suara Master Flamespark terdengar sedih dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia tahu bahwa selama dia melarikan diri, keduanya tidak akan mengejarnya lagi. Lagi pula, begitu dia meninggalkan area ini, tidak akan ada celah khusus yang menutup pergerakannya dan dia akan bisa menggunakan pembengkokan spasial. Namun, dia masih berada pada jarak tertentu dari tepi area ini. Master Flamespark mengatupkan giginya dan mundur dengan seluruh kekuatannya. Kultivator klan burung pipit api dan kultivator klan serigala surgawi melangkahi dampak keruntuhan dan semakin mendekat. Konyol, lupakan guru Hong San dan guru awan selatan. Tapi bagaimana dengan yang disebut penguasa alam tertutup? Orang itu baru saja beruntung dan menyerahkan nyawanya sendiri. Dia jelas sudah mati, tapi kamu terus bersikeras bahwa dia hilang begitu saja. Ada kebencian di mata penggarap dari klan burung pipit api. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya membentuk segel. Seekor burung api hitam muncul di belakangnya dan menjerit. Penguasa alam tertutup sudah mati, kalian semua lebih menyadari hal ini daripada kami. Jika dia masih hidup, kenapa dia tidak muncul di pertarungan kedua dan ketiga? Mengapa dia tidak muncul saat Tuan Hong San terjebak? Penguasa alam tertutup, itu hanya nama palsu. Di mata lelaki tua ini, dia hanyalah seorang anak kecil. Kata-kata dari penggarap klan serigala surgawi sangat tajam. Tangan kanannya membentuk segel dan rambut hijau segera tumbuh di seluruh lengan kanannya. Ekspresi Master Flamespark suram saat dia mundur, tapi dia masih tertawa liar. Konyol, dia membunuh leluhur klan burung pipit api dalam sekejap dan menebas lebih dari 100.000 penggarap alam luar. Apakah kamu mendengar jeritan menyedihkan nenek moyangmu sebelum dia meninggal? Ini adalah rasa sakit yang diderita seluruh klan burung pipit api. Dan kamu dari klan serigala surgawi, leluhurmu adalah budak penguasa alam tertutup. Meskipun dia melarikan diri, apakah Anda melihat hari di mana dia tidak takut? Ekspresi kultivator klan serigala surgawi berubah drastis. Rambut hijau di tangannya tumbuh semakin banyak dan segera menutupi sebagian besar tubuh bagian atasnya. Lengan kanannya tiba-tiba berubah menjadi kepala serigala raksasa. Pergi ke dunia bawah untuk menemukan penguasa alam tertutup. Dengan raungan, kultivator klan serigala surgawi melontarkan pukulan. Raungan serigala yang mengejutkan bergema dan lengan kanannya terlepas. Ia berubah menjadi serigala raksasa yang melesat ke arah Master Flamespark. Pada saat yang sama, penggarap dari klan burung pipit api mengeluarkan suara gemuruh. Burung api hitam itu mendesis dan lautan api hitam yang mengerikan mengelilinginya. Ia menyerang Master Flamespark dengan kecepatan yang mengejutkan bersama serigala raksasa. Semua ini terjadi dalam sekejap. Master Flamespark memperlihatkan senyuman yang menyedihkan dan melepaskan semua pikiran untuk melarikan diri. Kegilaan muncul di matanya dan rasa angkuh melonjak. Orang tua ini tidak takut mati. Jika aku mati, aku akan mati dengan keras. Dia tidak mundur tapi tertawa seperti orang gila. Burung api hitam membawa api yang mengerikan dan serigala raksasa membawa aura pembunuh saat mereka mendekat. Kultivator klan burung pipit api dan klan serigala surgawi mengungkapkan senyuman yang kejam. Keduanya sudah bisa membayangkan Master Flamespark sekarat. Bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak akan berguna di hadapan kekuatan gabungan mereka. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Tangan kanan biasa tiba-tiba muncul di belakang tubuh Master Flamespark. Dengan lembut ia meraihnya dan dengan lembut menariknya. Ini memadamkan api di tubuh Master Flamespark dan menariknya ke samping. Tak lama kemudian, sosok berbaju putih tiba-tiba muncul. Ekspresinya suram, lalu dia tiba-tiba mendongak dan matanya menunjukkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini sangat menggemparkan. Ketika muncul, itu menerangi seluruh area seolah-olah itu adalah dunia emas. Enyahlah, saat cahaya keemasan muncul, suara yang sangat dingin yang menyebabkan dua pembudidaya alam luar kehilangan akal sehatnya bergema. Mereka berdua sangat familiar dengan suara ini. Suara ini adalah mimpi buruk dalam ingatan mereka. Mereka adalah bagian dari kultivator gelombang ketiga, dan suara ini adalah sumber ketakutan mereka yang tak ada habisnya. Ketika mereka melihat dengan jelas sosok itu, harapan terakhir yang mereka pegang teguh runtuh. Penguasa alam tertutup, sebuah suara yang terdistorsi oleh ketakutan yang tak terlukiskan keluar dari keduanya.
Suara seperti ini hanya bisa muncul ketika seseorang ketakutan hingga pikirannya hancur. Penguasa alam tertutup Wang Lin. Suara terakhir dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbayangkan. Ini dari Master Flames Park, yang terkejut tak percaya.